Sudah terhubung bersama kami jurnalis Kompas TV Tifal Solesa. Tifal, poin-poin apa saja yang disampaikan jaksa dalam sidang dakwaan Mario Dandi dan Shane Lucas? Yang paling krusial di sini adalah perbedaan dakwaan untuk kedua terdakwa dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Saya coba jelaskan yang pertama untuk Mario Dandi terlebih dahulu. Mario Dandi ini dijerat dengan dakwaan primer dan satu dakwaan alternatif. Sementara untuk Shane Lucas ini dikenakan satu dakwaan primer dan dua dakwaan alternatif. Saya coba jelaskan untuk Mario Dandi dulu. Posisi Mario Dandi ini dalam kasus ini sebagai pelaku yang langsung menganiaya David Ozora yang mengakibatkan cedera parah pada bagian kepala terhadap korban, dan itu diketahui sudah direncanakan sebelumnya bersama dengan terdakwa Shane Lucas dan pelaku anak AG begitu. Ia dianggap oleh jaksa penuntut umum ini melakukan upaya perencanaan penganiayaan sesuai dengan pasal 355 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pasal pengaitnya adalah pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang pada intinya ada tindak pidana yang dialamatkan kepada dirinya apabila terbukti melakukan, menyuruh melakukan, serta turut serta melakukan tindak pidana, dalam hal ini penganiayaan berat terencana. Sementara itu untuk dakwaan primer. Sementara untuk dakwaan alternatifnya, Mario Dandi ini dikenakan pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak karena dianggap melakukan upaya menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Itu untuk Mario Dandi. Sementara untuk terdakwa Shane Lucas Lumbatoruan, ia dialamatkan untuk dakwaan primernya sama seperti Mario Dandi. Yang membedakan adalah dakwaan alternatif pertama. Dakwaan alternatif pertama ia dikenakan pasal yang sama seperti Mario Dandi di 355 dan 353 KUHP, tapi yang membedakan adalah pasal pengaitnya. Ia dikaitkan dengan pasal 56 ayat 2 KUHP, yang pada hakikatnya pasal tersebut menjelaskan bahwa ada tindak pidana dirinya sebagai pembantu kejahatan. Spesifiknya adalah ia dianggap memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak kejahatan, dalam hal ini melakukan tindak pidana penganiayaan. Dalam kasus ini, Shane Lucas Lumbatoruan ini posisinya selaku orang yang merekam upaya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi kepada David Ozora di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan, sehingga membuat korban ini harus dirawat lebih dari 1 bulan di rumah sakit karena mengalami cedera serius, dan hingga saat ini masih dalam tahap pemulihan walaupun sudah dipulangkan dari rumah sakit Mayapada di kawasan Jakarta Selatan. Atas dakwaan yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum ini, kedua belah pihak yang diwakili langsung oleh penasihat hukum dari Shane Lucas maupun Mario Dandi tidak menyatakan eksepsi. Ivo. Agenda selanjutnya keterangan saksi apakah termasuk pelaku anak AG? Untuk pekan depan jadwal sidang akan berlanjut dengan pemeriksaan saksi, dan rencananya dari jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan menghadirkan pihak keluarga David Ozora, dan tadi sudah kami konfirmasi juga kepada pihak keluarga yang ikut hadir dalam atau memantau proses sidang hari ini. Terkonfirmasi yang akan hadir dalam sidang Selasa pekan depan yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat adalah Jonathan Latumahina selaku ayah dari David Ozora, serta Rustam Effendi yang ikut menjadi pelapor dalam kasus yang dialami oleh keponakannya David Ozora ini. Hal-hal apa saja yang kiranya akan disampaikan, tadi juga sempat diberikan bocoran sebetulnya dari pihak keluarga korban akan menekankan imbas tindakan penganiayaan terencana yang dilakukan oleh terdakwa yang terasa sampai dengan saat ini imbasnya. Terlebih nanti akan ditunjukkan pada pekan depan juga akan ditunjukkan sejumlah hasil tes kesehatan saat korban David Ozora ini dirawat, pada awalnya dengan kondisi yang cukup parah begitu, cedera yang dialami, kemudian kondisi dia saat ini, dan pemulihan-pemulihan apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini oleh pihak keluarga. Dari pihak keluarga juga menekankan bahwa sampai dengan saat ini korban David Ozora masih butuh pengawasan, masih butuh pemulihan, dan terus dipantau oleh tim kesehatan yang dimiliki oleh pihak keluarga. Ivo. Terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.